Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Judul renungan kali ini Kuat dan Teguh, ditulis oleh Cindy Haskasper. Setiap malam menjelang tidur, Kaleb kecil merasa takut pada kegelapan yang menyelimutinya. Keheningan di kamar tidurnya sesekali dipecahkan suara berderik-derik dari rumah kayunya di Costa Rica. Apalagi kemudian, kelelawar-kelelawar di loteng semakin aktif bergerak di malam hari. Ibu Kaleb membiarkan lampu meja di kamarnya tetap menyala sepanjang malam. Tetapi itu belum cukup menyingkirkan ketakutan Kaleb pada kegelapan. Suatu malam, ayah Kaleb memasang ayat Alkitab di ujung tempat tidurnya. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kaleb pun membaca ayat itu setiap malam, dan ia membiarkan tulisan berisi janji Tuhan itu terpasang di ujung tempat tidurnya, sampai waktunya ia keluar dari rumah untuk berkuliah. Dalam Yosua pasal yang pertama kita membaca tentang berpindahnya kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua setelah kematian Musa. Perintah kuatkan dan teguhkanlah hati berulang kali diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk menegaskan arti pentingnya. Tentu saja mereka merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti. Tetapi Allah meyakinkan mereka, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Takut adalah perasaan yang manusiawi, tetapi hidup dengan dikuasai ketakutan terus-menerus dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagaimana hamba-hamba Allah di masa lalu telah dikuatkan olehnya, hati kita pun dapat menjadi kuat dan teguh, karena Dia yang telah berjanji untuk selalu menyertai kita.
Sahabat ODB, apa ketakutan terbesar yang selalu muncul dalam hidup Anda? Bagaimana perenungan akan janji Allah dapat menolong Anda mengatasi rasa takut dan khawatir yang melanda? Bapa yang setia, aku bersyukur karena Engkau selalu menyertaiku. Tolonglah aku untuk mengingat janji-janji-Mu dan mempercayai-Mu ketika aku merasa takut. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.